Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para pendengar, khususnya warga Muhammadiyah di Kabupaten Jombang dan umumnya semua warga Muhammadiyah yang melihat video ini, kami akan menyampaikan satu ulasan yang terkait dengan ibadah, yaitu 7 fakta yang menjadi penghalang di dalam pelaksanaan ibadah selama COVID-19 ini. Kita menyadari bahwa suatu penyakit itu ada yang menjadikan sesuatu itu menjadi kurang bisa dalam hal ibadah, kurang bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu dalam hal ini ada penghalang-penghalangnya. Namun tidak seperti yang terjadi pada COVID-19 ini, banyak sekali penghalang di dalam kita melaksanakan ibadah. Di antara 7 fakta itu, yang pertama adalah bahwa kita menyadari sholat berjamaah itu adalah merupakan sebuah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah motivasi, as-sholatul jama'atu khairum min sholatil fadhi bisabai wa isyrina darajah, bahwa sholat berjamaah itu mempunyai kelebihan dan keutamaan daripada sholat-sholat pribadi, sholat individu, yaitu dengan 27 derajat. Kaitannya dengan sholat berjamaah ini, kita sebagai umat Islam di awal-awal COVID-19 itu merasa bahwa diri kita ini sebagai umat muslim merasa terusik, merasa kita tidak nyaman karena adanya sebuah larangan di awal-awal itu, terutama sholat berjamaah maupun sholat Jum'ah. Dan ini pun Muhammadiyah mengeluarkan sebuah keputusan. Tetapi dalam hal ini, alhamdulillah di akhir-akhir ini selama COVID berjalan begitu, dan setelah 1 tahun COVID berjalan, maka alhamdulillah sholat berjamaah, lebih-lebih sholat Jum'ah ini mulai sudah ramai. Apalagi di saat bulan Ramadan ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran di dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa, baik itu menyangkut ibadah sholat tarawih maupun di dalam menyangkut ibadah yang lain seperti tadarus, pengajian dan sebagainya, namun tetap harus memenuhi protokol. Kemudian yang kedua, fakta yang kita temui adalah kita dilarang untuk berjabat tangan. Sebenarnya dalam hal ini Islam itu mengajari kepada kita bahwa salah satu di antara hikmah kita berjabat tangan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam satu sabdanya, siapa yang bertemu 2 orang kemudian sebelum dia berpisah itu kemudian dia berjabatan tangan, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Ini adalah merupakan sebuah motivasi yang baik bagi kita dalam rangka apa sebenarnya motivasi dari Rasulullah itu dengan mengugurkan dosa, supaya kita ini betul-betul menyadari hal-hal yang sekecil itu, hal-hal yang sekecil apapun oleh Nabiullah Muhammad SAW begitu diperhatikan, dan ini adalah merupakan sebuah kebaikan dan merupakan keutamaan yang diberikan Allah dan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam rangka kita mengumpulkan, dalam rangka kita menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, dalam rangka kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Namun setelah terjadinya COVID-19 ini, berjabat tangan dilarang, bahkan ya nuwun sewu ada yang berjabat tangan dengan pakai sikut. Maka ini adalah lebih baik kita tidak berjabat tangan dengan kita menunjukkan semacam salam hormat begitu. Nah, ini yang fakta yang kedua yang kita lihat. Kemudian fakta yang ketiga, sholat berjamaah dilakukan secara berjarak. Dalam hal ini
di dua hadis Nabi. Yang pertama itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh sahabatnya, bagaimana sofnya malaikat itu? Sofnya malaikat itu adalah lurus, maka luruskan sofmu di dalam kamu beribadah, di dalam kamu sholat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, sampai-sampai Rasulullah itu menyampaikan dalam salah satu sumpahnya, fawalladzi nafsi biyadihi inni la'ara syaitanu yukhallilukum wa yadkhulu min khilalis saffi ka'annahal khadfu, rawahu Abu Dawud. Sampai-sampai Rasulullah bersumpah dalam ini, demi diriku yang aku dalam genggamannya, seandainya dalam hal ini sesungguhnya aku melihat bahwa syaitan itu masuk ke dalam celah-celah lubang atau celah-celah orang yang di dalam melaksanakan sholat berjamaahnya itu tidak merapatkan diri. Dikuatkan oleh hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughaddu rajula fa inna fahun fis salati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fakta, ini adalah merupakan fakta yang berikut yang keempat, yaitu bahwa kita di dalam ibadah sholat itu dilarang juga memakai masker. Nah, kita dilarang memakai masker ini sebenarnya ada 7 anggota badan yang pada waktu sholat itu harus terkena tempat sujud sebagaimana sabda Nabi. Yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah 2 telapak tangan, kemudian yang ketiga, yang keempat dan kelima adalah merupakan 2 lutut, dan kemudian adalah hidung. Bahkan ditambahkan di dalam riwayat Abu Dawud itu adalah mulut, dan kemudian ujung daripada jari kaki itu.